Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Titus 3 ayat 4 sampai ayat 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Titus adalah salah satu dari 3 surat pastoral yang ditulis oleh Paulus. Surat ini ditujukan kepada Titus, seorang pemimpin gereja di Kreta, dengan tujuan membimbingnya dalam menata gereja dan mengajarkan ajaran yang sehat. Dalam Titus 3, Paulus berbicara tentang kehidupan baru dalam Kristus yang ditandai oleh pembaruan moral dan rohani, serta panggilan untuk hidup sebagai saksi kasih karunia Allah. Transformasi yang dihasilkan oleh anugerah Allah adalah kehidupan baru yang dimulai dari kasih karunia yang menyelamatkan dan diperbarui oleh Roh Kudus. Keselamatan bukanlah hasil dari perbuatan baik manusia, tetapi sepenuhnya karena belas kasih Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Paulus menekankan bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya dengan cara tunduk kepada pemerintah ataupun berbuat baik kepada semua orang bukanlah dilakukan atas motivasi demi menyenangkan pemerintah atau sesama manusia, namun sebagai perwujudan dari hidup orang percaya yang telah diselamatkan oleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik kepada pemerintah dan sesama haruslah dipahami bukan sebagai syarat untuk dapat diselamatkan, sebab umat percaya tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, namun justru karena anugerah Allah. Keselamatan dimulai dari kemurahan dan kasih Allah. Artinya, inisiatif keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah. Tidak ada satupun tindakan manusia yang dapat memulai atau mempercepat proses keselamatan ini. Karena itu, motivasi yang tepat untuk tunduk pada para penguasa dan sesama haruslah dilakukan sebagai tanda syukur atas kemurahan Allah. Keselamatan yang kita peroleh berasal dari rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Istilah permandian kelahiran kembali merujuk pada transformasi rohani yang terjadi ketika seseorang menerima Kristus, yang mencakup pembersihan dosa dan kelahiran baru melalui karya Roh Kudus. Permandian ini adalah regenerasi, proses di mana Roh Kudus menghidupkan kembali jiwa yang mati dalam dosa. Pembaruan oleh Roh Kudus adalah pekerjaan berkelanjutan yang memperbarui hati, pikiran, dan kehidupan orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Pembaruan oleh Roh Kudus adalah bukti nyata dari kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan benar, tetapi semata-mata oleh belas kasih Allah.
Keselamatan adalah kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Dia telah menyelamatkan kita. Roh Kudus memainkan peran kunci dalam keselamatan, baik dalam kelahiran kembali maupun pembaruan. Roh Kudus adalah agen utama dalam regenerasi dan pembaruan. Tanpa Roh Kudus, tidak ada orang yang dapat mengalami kehidupan baru dalam Kristus. Yesus Kristus adalah sarana di mana anugerah Allah dilimpahkan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Kristus sebagai perantara kasih karunia yang membawa manusia kepada Allah melalui pengorbanannya. Keselamatan adalah anugerah Allah yang tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia. Artinya, keselamatan kita tidak bergantung kepada kebaikan kita, tetapi pada belas kasih Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam pembaruan oleh Roh Kudus dengan meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa dan menjalani kehidupan baru yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Sebagai ahli waris Allah, kita memiliki pengharapan yang pasti akan hidup kekal. Pengharapan ini memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup, mengetahui bahwa Allah telah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami bahwa kemurahan Allah nyata melalui kasih Allah yang menyelamatkan kami. Bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Allah, kami beroleh anugerah keselamatan. Ya Bapa, tuntunlah kami dalam menapaki kehidupan kami, bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat melakukan kebaikan sebagai buah dari iman percaya kami, sebab Engkau telah menyelamatkan kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.